Ada Glue dan juga ada Khalid. Nah, ada Khalid dan juga ada Chusin. Ternyata terpatahkan semuanya. Yap. Dan sesaat lagi kita akan langsung saja melihat interview bersama dengan Bude Clara dan juga Bigetron by Vitality. Penutupan leg 1 dari tim Bigetron membuahkan hasil yang manis. Inilah dia kemenangan untuk Bigetron by Vitality. Semuanya heboh di sini, tapi Nanael. Ada apa dengan Nanael dengan Leomordnya? Ini kuda terus. Hari ini khusus untuk melawan RRQ? Sebenarnya khusus Robi Pancoro, Bude. Oh udah di belakang sama request. Karena waktu dia restreaming aku dia bilang, Leomord Nanael itemnya harus gini. Hah? Jadi ya pakai aja kebetulan ada dia gitu. Waduh, langsung dipakai, langsung dibuktiin. Jadi ini item dari ajaran Bang Robi. Waduh, duh. Sebenarnya kamu ada khawatir nggak? Udah datang hari ini, mereka spesial, tapi game pertama, wah kalian nggak berkutik loh Nanael. Balik lagi Bude, kalau ada Robi Pancoro nggak mungkin kalah. Wah, lucky charm ya. Kenapa Nya? Kok bisa ya? Tapi oke, nggak mungkin kalah. Game pertama, nyangka nggak sih bakal kalah secepat itu Nanael? Tadi kata Moreno biar kita lebih denger hype-nya Kingdom, soalnya Kingdom memang gokil banget lah hype-nya lah. Hype yang begitu ramai, hype yang begitu luar biasa dukungan terus. Ya biar 3 game aja. Biar 3 game, oh cool banget jawabannya. Tapi kayak game ketiga, ini berbeda. Nanael setiap ngeliat orang langsung keluarin barbilnya. Game ketiga permainan dari Nanael terlihat lebih agresif. Memang kepengen fokusin gak mau kalah early game kah? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Enggak sih, lebih ke That Should Be Me. Wey! Apa itu? Maksudnya dulu kan ada di BTR gitu, Super Ken. Iya. Terus kamu ganti. Iya. Jadi Oke. kayak Super Ken That Should Be Me ke gua gitu. Wih, tapi kan setelah bertemu Super Ken dulu sempat satu liga di MPL Indonesia, lalu setelah dia pergi ke negeri China, lalu kembali lagi, gimana sih reunian bersama Super Ken di panggung ini? Dan sekarang kamu yang ada di sini nih, di Bigetron. Kenapa Mar? Gimana Mar? Kamu gimana ketemu Super Ken? Kamu katanya kamu tuh. Kamu. Ya dia jago lah, tapi mungkin Coach Keskut harus bikin dia assassin terus lah mungkin. Soalnya tadi Harley-nya jago kan. Jadi kayak biar full potensial harus mainin assassin. Soalnya emang player assassin jago banget ya. Wow, dan terbukti game ketiga langsung di ban aja, respect ban terjadi. Dan oke, ngelihat hari ini juga spesial karena 2-1 momen yang Bigetron nantikan. Yang ada di ujung, Vin dulu, bukan yang di ujung. Wah Vin. satu bahaya ya. Tahu dah. Iya, 2-1 nih. Ini Vin sendiri kayak mengubah gameplay game satu, game kedua. Kalian early-nya tertatih-tatih. Tapi pada akhirnya game ketiga, permainan berubah. Apakah ini memang Vin yang membuat atau mengontrol permainan dari Bigetron? Apa gimana Vin? Enggak juga sih. Sebenarnya tadi game 1 ya ada lupa-lupa dikit lah. Basic-basicnya gitu. Lalu game kedua, Game 2 udah balik lagi. namun, Hmm, tapi, apa? game kedua tapi kenapa tuh? Udah basicnya udah balik, tapi apa yang terjadi tuh? ya gitu RRQ kan jago juga kan mainnya kayak mereka udah nothing tulus jadi ya kita harus respect sama dia. Respect sama dia. Dan kalau ngelihat game ketiga, apa plan Vin tadi biar, wah ini gamenya kita geradak habis. Siapa yang paling kamu pegangin mungkin? Tadi disuruh megangin Super Ken. Super Ken-nya. Well, dan itu pun kita lihat betapa solidnya tim Bigetron. Karena momen Bigetron dari mungkin Shogun juga yang bisa kasih tahu seketat itu permainan kalian. Game 1, 2, 3 mana yang paling berkesan buat Shogun? Yang paling berkesan yang kedua sih, soalnya seru banget tadi. Seru banget. Gimana Shogun?
seberapa intens game kedua itu? Intens banget sih soalnya sampai benar-benar late game terus tapi alhamdulillahnya hari ini kita bisa handle lah. Bisa handle dengan baik di game ketiga, langsung bisa reset. Dan Budi lihat progres dari Bigetron tuh dari game 1, kedua, ketiga tuh semakin membaik terus ya Shogun ya. Kalian diapain di belakang sama Koet? Nggak, bukan Koe doang sih, semua coaching staff juga ngerimain kita lah apa yang bagus buat tim Bigetron gitu. Dan kalian langsung implementasikan dan menghasilkan hasil yang baik. Tapi Eman, game kedua, you defense it. Kamu defense sendirian. Momen-momen yang dak-dik-duk ser. Gimana Eman in that moment? Momen itu kayak gue ngerasa kayak masih bisa sih soalnya gue ngelihat musuhnya udah low semua kan, terus gue pakai Sky Berserker juga, ya masih calculated, masih bisa defense sih. Ya. Masih bisa sih. Jadi dari awal kalian kehabisan turret demi turret, kalian masih santai gitu Eman? Iya masih santai, soalnya kalau masih ada Nael masih bisa menang. Oh kunci Nanael hari ini. Ya. Tapi kalau dari kamu sendiri, Eman, this is your last match in first leg. How season sudah selesai dari tim Bigetron. How do you see Bigetron on the first half? Kalau menurut gue masih kurang sih, soalnya kita masih ada banyak kesalahan kan di in-game-nya, di game 1 dan biasanya kita harus cari cari gimana solusinya gitulah. Apa yang masalah di tim kita. Ya. Jadi masih banyak yang bisa diperbaiki untuk leg yang kedua. Iya. Banyak misteri yang akan dibedah oleh tim Bigetron. Tapi ada yang bikin kaget nih. Tiba-tiba di sebelah Bude Moreno. Iya Bude. Iya, iyanya nggak iya banget ya sekarang ya. Iya. Iya. Muncul tiba-tiba. Gak ada yang nyangka tiba-tiba Moreno bermain di sini. Game kedua, kehadiran Moreno. Ada artinya kah ini? Memang Moreno adalah jawaban untuk memenangkan match Mount RRQ? Enggak juga lah, sebenarnya emang planningnya dari awal Riza yang main. Cuma ya keputusan coaching staff lah, kayak kita game satunya mungkin kurang maksimal. Jadi ya udah aku dipanggil lagi gitu. Mendadak tuh ya? Mendadak karena aku juga nggak tahu, nggak ada planning apa-apa juga. Gak ada planning apa-apa, tapi udah penasaran. Kayaknya Moreno punya sesuatu yang bisa. Atau rahasia RRQ di tangan Moreno nih. Apa tuh Moreno? Maksudnya? Setelah kamu muncul kamu menang loh. Oh kan kemarin ngomongnya kayak kita lihat siapa yang paling super kan. Speaking about super, harusnya lebih super Bigetron. OG-nya di Bigetron. Oke, dulu yang pertama Iya. Bigetron, super dulu. Yes. Tapi pada akhirnya sekarang berhasil ngedapetin kemenangan 2-1. Momen yang Moreno hadir dan gimana sih? Mungkin ada kata-kata penutupan untuk pertemuan kalian apalagi lawannya RRQ nih. Buat RRQ? buat Ken kan tadi gue udah ngomong main assassin aja, tapi di game 3 mainnya Baxia, jadi ya udah main assassin aja nextnya. Ken dipanggil tuh, assassinnya ditungguin. Ya. Sama Super Ken, tapi sama Moreno pun di sini kalian gimana? Sebelum game udah ngobrol-ngobrol? Iya udah ngobrol, tadi sama Rin juga kan kita sama-sama nggak main kan awalnya, main Magic Chess juga bareng, jadi ya kayak ya udah tiba-tiba dipanggil main nih, oh ya udah fokus lagi gitu. Fokus lagi. Iya. Tapi kalian ngedapetin kemenangan dan mereka masih belum berhasil. Leg 1 hampir usai untuk mereka, masih ada sisa 1 match. Tapi ada gak sih yang mungkin kayak Moreno ingin sampaikan? Karena kalian udah kelar leg 1 ke RRQ. Iya tetap semangat terus, peluang itu masih ada, asa itu masih ada, jadi ya tetap semangat lah buat jalanin hari-hari di nextnya. Masih ditunggu ya, tapi untuk penutupan leg 1 buat Moreno, leg kedua apa nih yang Bigetron siapkan? Satu kata gitu apa? Terserah, satu puisi, satu paragraf, satu buku juga boleh. Waduh. Buat Biget Troopers aja sih paling Bude, kayak tetap jangan hujat cadangan-cadangan kita, pelapis kita, kayak tetap percaya proses karena perjalanan tuh masih panjang, jadi kayak reguler kayak gini kalah atau menangnya 2-1 doang nyantai aja lah. Gitu. Santai aja, leg 1 banyak yang terjadi dari Nanael mungkin. Penutupan leg 1, apa yang harus dinantikan untuk leg kedua dari Bigetron?
Ya mungkin kita harus main lebih disiplin terus ya kalau bisa jangan 2-1 terus lah buat Bigetron ya. Yap. Iya, oke. Itulah dia harapan besar untuk leg kedua bermain lebih bersih dan banyak potensi muda-muda dan juga potensi dari tim Bigetron yang belum kita lihat. Namun inilah dia penutupan match untuk leg pertama dari Bigetron Boy Vitality dengan kemenangan.